kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami belajar percaya bahwa Engkau selalu memegang tangan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau buka setiap hati dan telinga kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi teman-teman semua. Kurang semangat. Selamat pagi. Udah kenal ya? Udah kenal, waktu itu udah pernah kesini ya. Kalau mungkin ada yang baru ya kenalan dulu ya. Saya Sasmita, saya dari Bajem TKI. Nah teman-teman, kita hari ini akan merenungkan satu tema ya. Di situ ada bahasa Inggrisnya tapi saya bacain bahasa Indonesianya aja ya. Kamu dilihat dan dikenal. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-1. Yesaya 43 ayatnya yang ke-1. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum ketemu. Yang sudah ketemu katakan amin. Aminnya tipis-tipis ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Mari kita perhatikan ayat ini bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul perikop, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kapan ya? Tahun lalu tepatnya ya. Saya sama teman saya tuh nonton satu film. Filmnya ini mengisahkan tentang perjuangan anak bungsu yang harus menghidupi hampir seluruh keluarganya ya. Judul filmnya Home Sweet Loan. Ada yang nonton? Ada yang nonton juga? Nah, film ini mengisahkan perjuangan seorang anak ya, namanya Kaluna. Dia harus kerja ya, lembur gitu ya, menghidupi keluarganya. Dia harus memenuhi semua kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah tuh apa aja? Ada token listrik, ada air mungkin, ada kebutuhan sehari-hari ya. Tidak hanya mama papanya yang dihidupi, tapi ada kakaknya, istri dari kakaknya, dan juga anak-anak dari kakaknya. Jadi satu rumah itu banyak orang isinya. Dan semuanya itu istilahnya bergantung sama si Kaluna. Kaluna yang di tengah itu ya. Nah, dengan impian Kaluna ya, Kaluna tuh pengen punya rumah sendiri. Ada yang tahu berapa tabungannya Kaluna di film itu? Yang nonton? Nggak ada yang nonton kayaknya ya? Nggak ada ya. Nah, Kaluna tuh nabung sampai nominalnya tuh 300 juta. 300 juta banyak ya. Rumah satu dapat nggak? Nggak, kata Cigebi nggak dapat ya. Nah, Kaluna tuh ada keinginan mau beli rumah sendiri. Makanya dia nabung dengan gajinya yang mungkin pas-pasan itu dia nabung sampai 300 juta. Dia hidup itu sangat hemat ya. Dia ngopi, teman-teman ada yang suka ngopi di sini? Dia tuh motong budget dia untuk ngopi ya. Ngopi yang mungkin sehari tuh 50.000, dia potong sampai 15.000 mungkin, atau bahkan dia nggak ngopi sama sekali. Tapi yang menyedihkan ya, menyedihkan memang sih ya. Ini mungkin relate buat anak bungsu seperti saya ya. Yang menyedihkan adalah dia itu kerap kali disepelekan sama keluarganya. Padahal dia lembur, dia banting tulang buat keluarganya ya. Dia sampai menekan kebutuhannya sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi dia kerap kali disepelekan karena keluarganya menganggap kamu itu anak bungsu, kamu tuh belum berkeluarga, kebutuhanmu nggak banyak. Padahal tuh salah ya, justru yang belum berkeluarga juga kebutuhannya sama aja banyaknya ya. Nah,
Sampai orang tuanya tuh ini rela ya, kalau Luna tuh tidur di kamar pembantu. Dia harus tidur di kamar pembantu karena kamarnya sendiri dipakai sama keponakannya. Dan teman-teman, kalau di posisinya Kak Luna ya, saya sebagai anak bungsu gitu ya, saya nangis nonton film ini ya, karena relate gitu ya. Nah, kalau di posisi Kak Luna, teman-teman pasti juga akan ngerasa ya sedih gitu ya, mungkin berekspresi seperti yang ada di poster itu gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh berbicara tentang dunia kerja ya, karena teman-teman di sini banyak juga yang masih sekolah, banyak yang masih kuliah. Misal ketika kita di rumah ya, kita punya saudara, punya koko, punya cici, punya titi gitu ya, punya saudara-saudara gitu ya. Selalu dibanding-bandingkan dengan saudara kita, pasti kita sedih. Ada yang nggak sedih kalau dibanding-bandingkan? Sedih nggak? Cigebi berapa bersaudara? 3 bersaudara. Pernah dibanding-bandingkan? Pernah. Sedih? Sedih ya. Saya juga ya. Saya dulu waktu kakak saya masih sekolah, orang tua saya sering ngomong, dulu kakakmu tuh juara kelas. Dulu kakakmu bahkan di SMA itu jadi mungkin istilahnya artis kali ya. Karena dulu kakak saya tuh di SMA Kristen, hampir semua kalangan ya dari SD SMP ya tuh kenal sama kakak saya. Karena kakak saya juga ganteng gitu ya, putih gitu kan, ganteng, putih, tinggi, nggak kayak saya kayak gini ya. Nah, dia pinter lagi. Nah, secara nggak langsung orang tua tuh kayak seolah-olah membandingkan saya dengan kakak saya. Ya saya memang prestasinya naik turun ya. Saya nggak selalu di atas. Kadang juga terjun payung ke bawah ya. Bahkan waktu kelulusan SD aja saya nggak masuk 5 besar ya. Nah itu yang mungkin membuat mama papa saya tuh kayak membandingkan. Dulu kakakmu kayak gini loh, kok kamu kayak gini? Agak jauh gitu ya. Nah teman-teman, pasti kita sedih kalau kita dibanding-bandingkan sama saudara kita sendiri. Diperlakukan demikian tuh rasanya gak enak. Disepelekan ya, dianggap sepele, padahal kita juga sama aja berjuangnya kayak saudara kita. Misal kita sama aja belajar kok kayak kakak kita, kayak adik kita, tapi kok kita dipandang sepele kayak gitu sama orang tua kita, padahal kita sama aja berjuang. Nah teman-teman, hal yang sudah kita usahakan dengan susah payah namun disepelekan oleh orang lain, apalagi oleh orang yang kita anggap penting ya, orang tua kita ya, oleh orang yang kita kasihi, rasanya menyakitkan. Dan perasaan seperti itulah yang akan berujung pada rasa insecure yang gak pernah menganggap diri sendiri itu cukup. Nah teman-teman, di Yesaya 40 sampai 55 termasuk Yesaya 43 ini termasuk ke disebut sebagai Deutro Yesaya atau Yesaya kedua. Bagian ini kemungkinan ditulis pada saat bangsa Israel itu di pembuangan yang di Babel. Bangsa Israel mengalami masa-masa sulit di sana. Mereka merasa terbuang, mereka kehilangan tanah air dan meragukan apakah Tuhan ada bersama dengan mereka. Kemudian Yesaya 43 ayat 1 yang kita baca bersama-sama tadi itu muncul sebagai pesan penghiburan untuk bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tuhan ingin meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka itu tidak dilupakan. Mereka berharga di mata Tuhan dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Teman-teman, apa sih yang kita bisa pelajari dari pesan penghiburan ini? Dari Yesaya 43 ayat 1. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan dan membentuk kita. Teman-teman, ayat ini dimulai dengan kata, tetapi sekarang. Hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya perubahan atau penekanan baru. Sebelumnya bangsa Israel tuh merasa putus asa, mereka nggak berdaya, mereka lemah kayak gitu ya. Namun Tuhan datang dengan firman yang penuh harapan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya ini. Tuhan menegaskan bahwa Dia yang menciptakan mereka, Dia yang membentuk mereka, bangsa Israel, dan itu juga berarti bahwa Tuhan yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Tuhan gak hanya menciptakan mereka secara umum, tetapi Tuhan juga menciptakan dan membentuk mereka dengan tangan mereka sendiri. Teman-teman, setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan dalam menciptakan kita. Kita masing-masing memiliki rencana sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan kita semua memiliki sisi yang unik yang gak dimiliki oleh orang lain.
Memang terkadang ada hal-hal yang membuat kita itu merasa gak pernah cukup menjadi diri kita sendiri. Saya dulu pernah jadi korban bullying, ya. Bullying dalam hal body shaming ya. Saya kan kulitnya gelap ya, gini ya, gak putih kayak kakak saya. Saya dibilang kayak gini, kamu kalau putih pasti cantik. Aduh, sakit ya, rasanya tuh sakit banget gitu ya. Apakah orang seperti saya, orang yang dengan kulit seperti saya ini gak boleh cantik? Apakah yang cantik itu harus yang kulit putih? Nah teman-teman, sejak saat itu ya, bulian itu tuh membuat saya sejak saat itu cari apa sih yang bikin kulit itu cepat putih. Cari body care ya, zaman sekarang kan banyak huru-hara skincare body care yang wah klaimnya begini begitu ya. Bahkan saya sempat tergiur untuk konsumsi obat yang bikin putih itulah apa, glutathione lah apalah itu ya, kolagen ya. Dan saya sempat tergiur juga untuk suntik putih, sempet ya. Karena apa? Karena bulian itu tuh bikin saya tuh insecure gitu, bikin saya saya kalau kulit saya begini berarti saya nggak cukup cantik di mata orang. Nah teman-teman, hal-hal yang seperti itu tuh bisa bikin kita tuh nggak bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Ketika saya udah kepikiran saya mau suntik putih, saya mau konsumsi kolagen apa segala macam yang bikin putih. Nah disitulah saya berada di titik saya sadar, ini nggak bener. Kalau saya ngelakuin ini artinya saya nggak menerima diri saya sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Mau kulit kita putih, mau kita hitam, kuning langsat, sawo mateng, bahkan sawo busuk sekalipun ya. Semua tuh unik di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita unik dan semuanya tuh punya keahlian masing-masing, punya maksud masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Dan semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan menerima kita dengan semua keunikan kita. Tuhan menerima kita dengan semua kekurangan kita, termasuk juga kelebihan kita. Tidak ada satupun aspek dari kehidupan kita yang Tuhan itu sengaja buat gagal. Sebab semuanya unik dan semuanya memiliki maksud tersendiri. Teman-teman, ada saudara-saudari kita yang terlahir dengan kondisi tidak seperti kita yang normal, atau kata lain disabilitas. Mereka terlahir dengan kondisi yang berbeda dengan kita. Perlu waktu untuk mereka itu bisa menerima diri mereka sendiri. Bahkan mungkin ya, orang tua mereka dan keluarga mereka sendiri itu kesulitan untuk menerima mereka. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bukannya Tuhan itu gak punya maksud membentuk mereka dan mengizinkan mereka terlahir dengan kondisi seperti itu. Karena Tuhan pasti punya rencana, Tuhan punya rancangan dalam hidup mereka dan kita gak pernah tahu rancangan apa yang Tuhan bikin dalam hidup mereka. Sebagai contoh, saya di TikTok itu pernah lihat ada kafe yang memperkerjakan saudara-saudari kita dengan kekurangan itu ya. Memperkerjakan saudara-saudari kita dengan yang menyandang kondisi disabilitas itu. Pemilik kafe ini membuka kesempatan untuk saudara-saudari kita dengan keadaan yang demikian untuk mereka tuh bisa ngerasain pekerjaan seperti kita yang normal. Mungkin akan sulit ya, karena pengalaman saya sendiri berhadapan dengan mereka itu ya kita perlu kesabaran ya yang ekstra gitu ya. Nah tapi yang saya salut dari mereka ini, ternyata di video itu tuh mereka menampilkan bahwa teman-teman kita ini, saudara-saudari kita dengan kondisi yang demikian itu bisa melayani para customer dengan baik. Bahkan mereka gak lupa tuh kalau ada customer datang tuh mereka senyum gitu ya, senyum hangat gitu ya. Kadang kita kalau ke kafe biasa ya, ada pegawai yang rada jutek aja, kita pasti gak nyaman gitu ya. Tapi mereka tuh bisa menyambut para customer dengan baik dan memberikan senyuman yang hangat yang mungkin membuat orang lain tuh nyaman. Nah teman-teman, saya salut ya, mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa melayani para customer dengan baik. Dan mungkin ada dari mereka yang bekerja di sana tuh bukan hanya sekedar cari pengalaman,
Tetapi bahkan mungkin ada yang menjadi tulang punggung keluarga dengan mereka bekerja di situ. Mereka hebat ya, dengan mereka bekerja di sana, terlebih mereka bisa menjadi berkat, bisa menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Teman-teman, orang-orang dengan kondisi tersebut ya, orang-orang yang dengan kondisi disabilitas, atau orang yang dilahirkan dengan kekurangan secara fisik, mereka tetap sempurna menurut kacamatanya Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia kita melihat, oh mereka kok kayak gini ya, mereka gak kayak saya yang normal mungkin ya. Tetapi menurut kacamata Tuhan mereka sempurna. Tuhan membentuk mereka, termasuk kita itu dengan tangannya sendiri. Tuhan gak pernah membuat kesalahan dalam membentuk setiap kita, dalam membentuk teman-teman kita yang tadi saya bilang. Tuhan gak pernah membuat kesalahan. Mungkin secara fisik kita kurang, mungkin kayak saya ya, mungkin secara fisik saya hitam gitu ya, saya gelap kulitnya, secara fisik saya hidungnya pesek gitu ya, saya insecure gitu. Tetapi itu adalah standar dunia ya, standar kalau teman-teman orang-orang bilang tuh standar TikTok ya, standar dunia tuh harus tinggi putih langsing kayak bihun kayak gitu mungkin ya. Nah itu adalah standarnya dunia, bukan standarnya Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standarnya TikTok, standarnya dunia yang mengharuskan kita tuh kulitnya putih kayak tembok mungkin sampai transparan gitu ya. Hidung harus tinggi sampai tinggi banget, rambut harus sehalus apa sampai lalat pun kepleset gitu ya. Nah, hiduplah sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup kita tuh bukan tentang apa kata orang lain, tetapi tentang apa kata Tuhan. Buat teman-teman ya yang mungkin pernah jadi korban bullying kayak saya ya. Jangan insecure teman-teman, apalagi bullying itu body shaming gitu ya, jangan insecure. Kalian itu ciptaan Tuhan. Tuhan itu membentuk kalian tuh dengan tangannya Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu membentuk ya memikirkan ini anak mau jadi apa gitu ya. Tuhan gak bikin kesalahan, gak bikin teman-teman tuh gagal. Jadi buat teman-teman korban bullying, apalagi korban body shaming, jangan insecure ya. Karena kalian itu ciptaan Tuhan, kalian itu ciptaan yang berharga. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang jadi pelaku bullying ya, bertobat ya. Karena yang kalian bully itu ciptaan Tuhan loh. Yang kalian bully itu gambarannya Tuhan. Kalau kalian bully teman kalian, artinya kalian membuli Tuhan sendiri. Nah kemudian yang bisa kita pelajari bersama adalah jangan takut ya. Setelah Tuhan menegaskan identitas bangsa Israel sebagai ciptaan Tuhan ya, Tuhan memberikan perintah untuk jangan takut. Perintah ini bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar penghiburan, tetapi juga janji Tuhan untuk bangsa Israel. Janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan tahu bahwa hidup kita ini penuh tantangan, penuh kesulitan ya. Kadang-kadang kita tuh khawatir, kadang-kadang kita takut tentang masa depan kita. Namun Tuhan ngomong di sini kepada kita untuk jangan takut. Ya, teman-teman saya ada pengalaman dulu waktu masuk rumah hantu. Ya, saya ini takut banget masuk rumah hantu sebenarnya. Tapi waktu itu saya nekat. Saya satu kelas waktu saya kuliah tuh pergi ke Jatim Park 2. Ya, kalau teman-teman pergi ke Malang, ya. Nah di sana saya masuk rumah hantu. Satu tim itu hanya boleh 5 orang. Sebenarnya saya tahu kalau saya tuh nggak bisa masuk rumah hantu karena saya akan parno kalau masuk rumah hantu. Terakhir saya masuk rumah hantu di Surabaya itu saya dikejar-kejar hantu. Jadi takut ya, parno gitu. Tapi saya nekat karena pikiran saya, oh saya sama teman-teman saya kok ya. Jadi saya masuk satu tim tuh 5 orang. Saya di barisan kedua, satu ini ada teman saya dan 3 di belakang saya. Saya tuh jahil, saya tahu saya takut tapi saya jahil. Depan saya tuh teman saya cowok, tapi penakut luar biasa ya. Dia baru ngelangkah gini aja udah wah kayak gitu ya. Padahal dia cowok ya. Nah saya jahil, jadi setiap ada jump scare, saya tarik bajunya. Jadi dia mau lari kayak gini kan gak bisa ya, karena saya tarik bajunya. Kemudian di hampir pintu keluar ya, ada jump scare yang benar-benar bikin kaget.
saya nggak sempat jahilin teman saya udah lari ke depan. Saya kaget dan saya tutup mata, tutup pakai tangan kayak gini ya, tangan kayak gini. Terus di situ saya parno, tangan gemeter, kaki lemes nggak mau jalan ya. Terus teman saya dari belakang, weh maju gitu ya. Tapi saya nggak mau maju. Terus teman saya yang di belakang saya tahu kalau saya teriak, saya ketakutan, dia ngusap punggung saya dari belakang. Waduh, diusap kayak gini ya. Jangan takut, nggak ada apa-apa, ayo jalan. Wah, dia ngomong kayak gitu tuh berkali-kali. Baper saya ya, enggak. Nah, dia usap punggung saya. Enggak, saya nggak baper, itu teman saya kok. Nah, dia usap punggung saya, dia bilang, nggak ada apa-apa, jangan takut, ayo jalan ya. Dia ngomong gitu berkali-kali ya. Dia ngomong gitu berkali-kali sampai saya tenang. Dan akhirnya saya mau jalan dan sampailah ke pintu keluar dengan selamat ya. Meskipun di dalam tuh sempat parno gitu ya. Nah teman-teman, kalau sama manusia aja ya, kalimat jangan takut gitu ya, itu tuh bisa bikin tenang kayak gitu. Gimana kalau Tuhan yang ngomong ke kita ketika kita lagi ada di masa kita tuh bergumul gitu ya. Kita bergumul akan satu hal, kita takut, terus Tuhan bilang jangan takut gitu ya. Kalau sama manusia aja bisa semenenangkan itu gitu ya, kalimat jangan takut, gimana kalau Tuhan yang ngomong. Bayangin kalau kita lagi ada di posisinya bangsa Israel saat itu. Ketika mereka lagi takut, mereka merasa terbuang, mereka merasa putus asa, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong jangan takut. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ngomong ke kita untuk jangan takut. Pasti kita juga akan ngerasa tenang kayak tadi ya, saya ditenangin sama teman saya ya. Saya rasanya tenang dan saya bisa melanjutkan sampai akhirnya ke pintu keluar. Kalau Tuhan ngomong jangan takut ke kita, pasti kita akan merasa tenang. Karena ternyata Tuhan peduli dengan keadaan kita dan Tuhan menyertai kita. Tuhan melihat dan mengenal kita satu persatu. Apapun perasaan kita, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan kenal kita dan Tuhan dengar seruan doa kita. Ingat perintah Tuhan untuk jangan takut, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Buat teman-teman yang saat ini duduk di bangku SMP ya, teman-teman tuh sedang ada di dalam masa pencarian jati diri. Jadi wajar kalau teman-teman tuh punya ketakutan, takut gak punya teman ya, takut gak diterima sama teman-temannya, takut komunitasnya gak menerima kalian, takut juga kalian dapat teman tapi temannya ini kurang baik ya. Saya dulu waktu SD tuh teman-teman saya tetangga-tetangga saya semua, karena saya dulu SD di negeri dan sekolahnya deket. Jadi teman-temannya ya tetangga-tetangga saya udah kenal sama mereka. Tapi beda ketika SMP, saya harus berteman sama orang-orang yang saya nggak kenal satupun dari mereka. Nah, saya ada ketakutan di situ ya. Saya takut mereka nggak bisa menerima saya. Saya takut kalau saya kenal sama orang, tapi ternyata orang ini nih kurang baik gitu ya dalam pergaulan, dalam tingkah laku gitu-gitu. Nah, itu adalah hal yang wajar. Ketakutan adalah hal yang wajar yang muncul ketika kita ada di lingkungan baru, ketika kita ada di masa-masa pencarian jati diri. Tetapi teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang SMP ya, bahwa di usia-usia kalian ini, kalian tuh lagi ada di timeline-nya Tuhan. Tuhan itu lagi rancangin sesuatu buat kalian. Jadi jangan sampai kita atau teman-teman itu keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan itu lagi merancangkan sesuatu buat kalian, untuk kalian tuh memulai journey kalian, untuk kalian tuh memulai tahap awal dewasa kalian. Jadi jangan sampai teman-teman itu berhenti di fase ini hingga akhirnya teman-teman itu gak bisa mencapai apa maksudnya Tuhan dalam hidup teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang di bangku SMA, khususnya buat teman-teman yang udah mau lulus ya, mungkin udah kepikiran gitu ya mulai sekarang, mau kemana ya, mau kuliah kah, mau kerja kah, atau mau ngapain gitu ya. Mungkin udah kepikiran gitu ya, kalau misal kuliah orang tua sanggup gak ya, kalau misal kuliahnya di kedokteran misalnya, kedokteran kan biayanya gede ya,
orang tua sanggup nggak ya gitu. Nah, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi mengejar beasiswa atau mengejar kampus impian, teman-teman pasti punya ketakutan sendiri. Keterima nggak ya nanti ya? Kira-kira aku bisa nggak ya lolos beasiswa? Beasiswanya dapat nggak ya? Lumayan kan kalau dapat beasiswa bisa membantu orang tua. Nah, teman-teman punya perasaan takut itu. Teman-teman punya kekhawatiran itu. Kekhawatiran dan rasa takut itu menghantui teman-teman. Terkadang ya, kita tuh suka mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Sampai terkadang karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri, makanya terkadang itu apa yang kita terima itu kadang gak sesuai dengan harapan kita. Nah teman-teman, Tuhan itu punya rancangan dalam hidup teman-teman. Jangan pernah membiarkan tantangan, ketakutan, kekhawatiran ya, itu merenggut kita dari kasih-Nya Tuhan. Jangan sampai tantangan itu membuat kita berhenti dan pada akhirnya mencapai apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kekhawatiran, ketakutan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ya kita tahu kita kuat, kita tahu kita hebat, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Jangan hanya bergantung pada kemampuan diri kita sendiri. Hidup itu bukan selalu kemana kita harus berjalan, tetapi dengan siapa kita harus berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa kita pelajari dari pesan penghiburan ini adalah Tuhan menebus kita dan memanggil kita dengan nama. Tuhan tidak hanya menciptakan dan membentuk kita, tetapi Dia juga menebus kita. Kata menebus artinya itu membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Membayar harga yang mahal, harganya berapa sih? Berapa sih harga yang harus kita bayar untuk kita bisa menebus diri kita sendiri dari keberdosaan kita? Kita nggak tahu ya, Tuhan itu punya standar. Yang bisa masuk surganya Tuhan adalah orang yang hidupnya sempurna. Apakah kita ini hidupnya sempurna? Ada statement kan? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Apakah kita bisa mengikuti standarnya Tuhan itu? Kita bisa hidup sempurna sesuai dengan standar Tuhan? Nggak bisa teman-teman. Ya, tetapi Tuhan mau membayar harga yang mahal menembus kita dari keberdosaan kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan menggantikan kita. Tuhan menebus kita dari keberdosaan kita. Dan selain itu, Tuhan juga di sini dikatakan memanggil kita dengan nama. Di sini artinya menunjukkan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Artinya Tuhan itu mengenal kita, bukan hanya sekedar kayak saya ya. Saya kan gak sering di sini. Kalau Cigebi mungkin kenal teman-teman satu persatu. Kalau saya kan nggak kenal gitu ya, mungkin yang di sini yang baju putih nggak tahu saya siapa namanya ya. Terus yang ini yang pakai kacamata, saya nggak tahu siapa namanya. Kalau manggil paling, oh iya kamu, oh kamu. Tapi saya nggak tahu nama mereka. Kalau Cigebi mungkin tahu karena Cigebi pelayanan di sini sehari-hari dengan kenal sama teman-teman ya. Jadi Cigebi dekat dengan teman-teman. Kalau saya nggak kenal sama teman-teman, jadi ya nggak tahu namanya ya. Nah di sini tuh dikatakan Tuhan itu memanggil dengan nama. Artinya tuh Tuhan itu kenal kita. Nggak hanya tahu, oh itu anakku. Oh itu anakku yang rambutnya panjang. Oh itu anakku yang rambutnya keriting misalnya. Enggak, tapi Tuhan tuh kenal kita masing-masing. Tuhan itu dekat dengan kita dan Tuhan itu kenal dengan kita. Dia nggak hanya mengenal secara umum, tetapi dia juga mengenal kita secara pribadi. Dia tahu nama kita dan dia peduli dengan setiap aspek kehidupan kita. Teman-teman, khotbah minggu lalu ya mengingatkan kita bahwa salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah dengan Tuhan menebus kita dari keberdosaan kita. Tuhan gak perlu menunggu kita sempurna baru ditebus. Seperti yang saya bilang tadi ya, sempurna menurut standarnya Tuhan itu seperti apa? Yaitu tidak berdosa, ya, tidak berdosa sekalipun. Tapi kita manusia, kita tabiatnya ya bisa berdosa gitu ya. Kita nggak akan bisa mencapai standarnya Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah nunggu kita sempurna dulu, baru Tuhan tebus. Tetapi Tuhan menebus kita bahkan di dalam keberdosaan kita. Kalau menunggu kita sempurna, kita nggak akan bisa mencapai standarnya Tuhan. Tuhan mengasihi bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan sendiri adalah kasih. Dan Tuhan mengasihi kita karena
kita adalah milik Tuhan. Teman-teman, ayat ini diakhiri dengan kalimat, engkau ini kepunyaanku. Kayak lagu tadi ya, ku milikmu ya. Aku miliknya Tuhan. Ini adalah penegasan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita memiliki identitas yang jelas dan tujuan yang pasti. Kita tidak perlu lagi merasa tidak berharga atau tidak berarti, karena kita sendiri adalah milik Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman punya barang ya, pasti teman-teman tuh kasih identitas. Kalau di sekolah ya takut ketuker sama teman ya, misal kotak pensil aja ya, kasih nama, misal Sasmita gitu ya. Nah itu tujuannya supaya apa? Supaya orang tahu itu tuh punya kita, dan kalaupun itu rusak, kita tahu gitu ya. Dan kita juga pasti akan marah kalau barang itu rusak. Teman-teman, saya waktu di kampus itu, saya dulu awal masuk tuh saya beli catok ya, catok rambut. Karena saya tuh bagian tubuh yang paling saya perhatikan tuh memang rambut ya. Jadi kalau lihat ke kamar saya, hair care saya tuh banyak banget, melebihi skincare saya ya. Nah, saya beli catok rambut. Memang catoknya harganya murah ya, 90.000 kalau nggak salah. Terus dipinjam sama teman saya. Namanya barang baru kan pasti dijaga ya, sama seperti teman-teman misal beli HP baru gitu ya, pasti dijaga banget. Saya juga menjaga barang saya itu. Terus teman saya pinjam sekali, 2 kali, sampai terakhir kali dia kembalikan ternyata catok itu rusak. Udah nggak panas, udah nggak nyala, aduh kesel ya rasanya, dongkol banget. Kok rusak sih gitu kan? Kok rusak ini? Tapi saya tuh nggak marah ke dia, saya nggak marah ke teman saya, tapi saya marah di kamar saya sendiri gitu ya. Kok rusak sih gitu kan? Ya kesel gitu ya, barang baru dipinjam dan rusak, saya kesel. Akhirnya saya beli catokan yang baru. Saya beli catokan yang baru dan sejak saat itu saya nggak mau pinjemin ke orang. Tapi karena saya orang Jawa, biasa orang Jawa tuh rasa sungkannya itu besar ya. Saya sungkan sama teman saya, jadi saya pinjemin. Tapi dengan catatan pakainya di kamar saya aja, jangan dibawa pergi gitu ya. Dan teman-teman, kita pun akan marah kalau barang milik kita dirusak sama orang lain. Begitu juga dengan Tuhan ya. Kita ini miliknya Tuhan. Dan kalau ada yang merusak kita atau kita membiarkan diri kita sendiri rusak, Tuhan pasti akan marah. Jadi teman-teman, jagalah diri teman-teman ya. Kalian itu serupa, segambar dengan Allah, diciptakan dengan tujuan khusus. Jangan sampai teman-teman itu rusak. Jangan membiarkan diri teman-teman itu rusak karena mungkin sengaja kah ya, atau kelalaian teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu, diri teman-teman itu rusak, karena teman-teman itu punyanya Allah. Teman-teman itu milik Allah. Jadi jangan sampai kita merusak apa yang sudah menjadi miliknya Allah. Teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, menunjukkan bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu kondisi yang kita alami. Tuhan gak pernah memalingkan wajahnya dari ciptaan yang Ia kasihi. Bahkan di dalam keberdosaan kita pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap tahu, Tuhan tetap melihat apa kondisi kita, apapun yang kita alami. Dan teman-teman, saya akan menutup khotbah ini dengan sedikit kesaksian ya. Waktu saya kuliah dulu, namanya orang hidup bersama di asrama, pasti ada gak cocoknya sama orang lain. Demikian juga saya ada gak cocok dengan salah seorang dulu teman kelas saya. Dia sebenarnya yang terjadi di antara kami adalah kesalahpahaman. Misalnya gini, saya temenan sama Cigebi cerita ke saya, Mit, aku habis putus sama pacarku. Misal ya Ci ya. Nah, terus kan saya temenan sama Cigebi, otomatis saya juga kenal sama pacarnya Cigebi. Jadi ya udah berteman biasa gitu ya. Kemudian ada satu momen Cigebi tuh lihat saya itu lagi sama mantannya. Terus Cigebi menilai, wah Sasmita ternyata selama ini tuh munafik. Ternyata Sasmita selama ini tuh
pengen pacaran sama pacarku, buktinya dia deket sama mantanku. Itu adalah kesalahpahaman. Dia tuh melihat hanya dari jauh, dia tuh nggak tahu jalan ceritanya. Jadi istilahnya tuh kayak gitu ya. Saya difitnah, saya dibilang munafik, dibilang bermuka dua gitu ya. Saya ngomong, kamu tuh salah paham, kamu tuh nggak tahu jalan ceritanya. Masalah ini berlanjut ya. Saya udah jelasin ini itu segala macam, berlanjut lagi masalahnya. Sampai masalah ini tuh booming di kampus dan teman-teman tahu rektor tuh harus turun tangan nangani masalah ini. Pernah nggak teman-teman punya masalah harus rektor yang nanganin? Jujur saya nggak bangga, tapi saya malu teman-teman. Saya malu masalah kayak gini kok sampai bawa-bawa rektor. Nah saya bilang ke dosen, ke rektor yang manggil saya, udah saya nggak mau berurusan dengan hal-hal seperti ini. Masa bodoh kalau dia mau ngerecokin saya, masa bodoh. Udah saya menjalani kehidupan saya seperti biasanya, saya kuliah, kerja tugas segala macam. Tapi ini orang tuh nggak berhenti ngerecokin saya. Dia ngelaporin saya, wih Sasmita begini, enggak, padahal saya nggak begitu. Dia ngelaporin saya, dia sindir-sindir saya di status ya. Ya anak-anak muda lah ya, sindir-sindirannya lewat status kayak gitu kan. Dia nggak berani ngomong ke saya. Sampai saya ada di titik, Tuhan saya capek. Saya tuh kalau mau ngelabrak ya, teman saya selalu nahan saya. Karena mungkin teman saya tahu kalau saya ngelabrak tuh udah emosinya tuh udah luar biasa gitu ya. Karena saya tuh nahan sakit hati di sini. Saya nahan sakit hati, saya nahan dongkol gitu ya. Tapi teman saya, pacar saya tuh selalu ngomong, udah biarin aja, nanti dia capek sendiri. Terus di titik itu saya ngerasa, Tuhan tahu nggak sih tuh saya tuh dizolimi loh gitu. Saya tuh dibuat gagal, berusaha dibuat gagal sama orang lain. Tuhan tahu nggak sih? Kok rasa-rasanya Tuhan selalu buat apapun cara-cara dia untuk menjatuhkan saya tuh berhasil. Dia ngelaporin saya, dia berhasil ya. Nah, saya ada di titik itu, saya ngerasa Tuhan mana sih? Tuhan gak lihat saya kah? Tuhan ninggalin saya kah? Tuhan gak peduli kah sama saya gitu ya. Sampai saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa gini, saya gak berdoa minta dia kena karma ya. Saya diingetin sama teman saya, ingat pembalasan itu haknya Tuhan gitu ya. Oke, saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan gak izinkan saya ngelabrak gitu ya, ya udahlah, kasih saya kesabaran, kasih saya hati yang lapang untuk menerima semua perlakuan dia ke saya. Oke, saya doa dan gak lama kemudian saya dengar pengumuman. Pengumumannya cukup bikin saya terkejut. Pengumumannya adalah dia dikeluarkan dari kampus. Dia dikeluarkan dari kampus karena kesalahan dia sendiri. Di situ saya mikir, wow, saya baru loh berdoa diminta diberikan kesabaran gitu ya. Saya baru berdoa tuh Tuhan kasih saya kesabaran, saya baru berdoa kayak gitu. Tiba-tiba Tuhan udah bekerja dengan cara seperti itu. Dan teman-teman tahu dia dikeluarin dari kampus, dia jatuh sendiri tuh karena kesalahannya sendiri. Sebelum pulang dia ngomong, sebenarnya dia sebelum pulang tuh ketemu sama saya. Dia minta ketemu sama saya, dia ngomong, sebenarnya hal yang bikin saya jatuh, hal yang bikin saya dikeluarin itu seharusnya saya lakukan ke kamu. Tetapi senjata itu balik nyerang saya sendiri. Nah teman-teman, disitulah saya menyadari bahwa oh ternyata selama ini Tuhan tuh tahu. Ternyata selama ini Tuhan tuh lihat sakit hati saya. Sakit hati saya selama kurang lebih 2 tahun tuh baru terbalaskan tuh sama Tuhan tuh tahun kemarin. Saya baru menerima itu tuh tahun kemarin gitu ya. Nah dari situ saya menyadari Tuhan itu tahu ternyata. Tuhan tahu seruan doa saya, Tuhan tahu sakit hati saya, Tuhan tahu kemarahan yang selama ini saya tahan-tahan tuh Tuhan tahu. Tuhan juga tahu perlakuan orang lain yang zolimi saya tuh Tuhan tahu. Nah teman-teman, Tuhan gak akan memalingkan wajahnya dari kita, ciptaan yang Dia kasihi, dari kita yang dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri, dari kita kepunyaan Tuhan. Tuhan tuh gak akan ninggalin kita, Tuhan tuh gak akan memalingkan wajahnya dari kita. Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita masing-masing, Tuhan tahu kondisi kita masing-masing. Jadi Tuhan tuh gak akan pernah ninggalin kita. Bahkan di dalam kondisi kita berdosa sekalipun, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan setiap kami
bahwa Engkau tahu, Engkau kenal, Engkau melihat setiap kami, Engkau tahu kondisi setiap kami. Bapa, biarlah kami belajar percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di dalam kondisi kami berdosa, di dalam kondisi kami gak taat sama Tuhan, dalam kondisi kami menjauh dari Tuhan. Ajarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Kau yang memberkati waktu-waktu kami ke depan. Dan biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang baik bagi rekan-rekan kami, bagi keluarga kami, dan bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.